Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Pondrinal, dalam materi perkuliahan Akuntansi Manajemen. Nah, untuk sekarang kita masuk ke materi 2, yaitu definisi, proses, pembebanan, dan perilaku biaya. Nah, untuk yang pertama, definisi biaya. Apa itu biaya? Adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang bagi organisasi. Nah, objek biaya itu apa aja? Ada produk, pelanggan, departemen, proyek, dan sebagainya. Terus ada proses, itu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Selanjutnya, perilaku biaya. Nah, biaya diklasifikasikan berdasarkan tingkah laku yang dikelompokkan ke dalam 3 jenis biaya. Itu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Nah, ini contoh biaya tetap. Kita misalkan aja sebuah perusahaan produksi komputer sebanyak seperti yang di tabel ini ada sewa mesinnya tetap ya, ini biaya tetapnya $45.000. Jadi ini tetap per tahun dan produksinya ini per tahun. Produksi tahun pertama ada 35.000, kedua 70.000, 105 dan 140.000. Nah, ini ada biaya per unitnya. Nah, maka dari tabel di atas kita dapatkan kurva seperti ini. Nah, jadi karena biaya tetap, makanya di garisnya garis lurus saja, tetap. Nah, untuk yang kedua, biaya variabel. Nah, kalau biaya variabel ini biayanya berubah-ubah. Tiap tahun tuh berubah-ubah tergantung produksinya. Nah, biaya variabel ini misalkan seperti yang di tabel ini ada $21.000, produksinya 35.000 unit. Nah, dan seterusnya ada 43.000, produksinya 70.000 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan kurvanya seperti ini. Nah, ini biaya tetap tadi, yang ini kurvanya. Jadi dia terus naik ya. Jadi semakin tinggi produksinya, semakin tinggi biaya yang dikeluarkannya. Ini untuk biaya variabel. Nah, ini kita nggak ada hitungannya di sini, langsung aja kita ambil dari tabelnya berapa produksinya dan berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk biaya semi campuran ini ada hitung-hitungannya. Contoh, perusahaan WM Komputer ini memiliki 6 agen penjualan. Ini agen penjualannya ya. Ini agen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap orang akan menerima gaji $15 per tahun. Nah, ditambah komisi $2,50 per komputer yang terjual. Jadi unit komputer yang terjual itu ada yang pertama, agen pertama itu 25.000 per tahun ya. Yang kedua 35.000, 45.000, 55.000 dan 65.000. Nah, untuk perhitungannya, nah kita masuk untuk menjawabnya ya, untuk membuat kurvanya itu nanti kita hitung dulu biayanya, total biaya ini berapa. Untuk menghitung total biaya itu caranya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Untuk mendapatkan biaya tetap, kita hitung dulu dari jumlah agennya tadi ada berapa? Ada 6. Nah, ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dikalikan dengan gajinya. Gajinya per tahun berapa? 15.000. Berarti biaya tetapnya itu 6 kali $15.000 dapat 90.000. Berarti ini biaya tetapnya ya, yang 90.000 ini. Nah, untuk biaya variabel itu komisi penjualannya. Komisi penjualan per tahun. Seorang akan menerima gaji, berarti komisinya 2,50 ya. Ini ditambah komisi. Komisinya 2,50 ini kali penjualan per agennya. Per agennya berapa per tahun penjualannya. Jadi di sini kita dapatkan 2,50 dikali ini agen yang pertama. Agen pertama yaitu penjualannya 25.000. Berarti dikali dengan 25.000 maka dapat hasilnya 62.500. Ini nanti akan di baris pertama untuk agen yang pertama ya. Nah, begitu juga untuk yang agen kedua. Agen yang kedua 35.000. Berarti kita kalikan 2,50 ini. 2,50 ini komisinya dikalikan dengan penjualan komputernya per tahun. Itu 35.000. Maka dapat dihasilkan $87.500. Nah, ini untuk yang baris kedua. Begitu juga seterusnya nanti. Ini 45.000, 55.000 dan 65.000.
Nah, ini akan dikalikan dengan 2,50. Nah, kalau udah dapat, nanti untuk total biayanya, itu kan total biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, untuk yang baris pertamanya, ini biaya tetapnya berapa? 90.000 ya. Jadi karena biaya tetap ini dia tetap terus per tahunnya tetap 90.000. Yang berubah itu biaya variabel. Jadi untuk yang biaya total biaya yang pertama, untuk agen yang pertama ya, itu 90.000 ditambah dengan 62.500 dapat 152.000. Nah, ini hasilnya di tabel yang kita tabelkan. Dari hasil perhitungan semuanya tadi, kita dapat bikin tabelnya seperti ini. Jadi biaya tetapnya tadi apa? Gaji tahun dikali jumlah jumlah unit penjualannya. Jadi jumlah agen dikali dengan gajinya. Gaji per tahunnya $15.000, jumlah agennya 6 agen. Jadi dapat 90.000. Jadi ini biaya tetap ini tetap 90.000 sampai ke 66-nya. Nah, biaya variabel ini yang kita hitung tadi. Yang baris pertama kita dapat 62.500. 2,50 dikali 25.000. Ini dari komisi penjualan per unitnya. Dapat 62.500, 87.500 dan seterusnya. Nah, total biaya ini dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabelnya. Nah, ini hasilnya. Nah, komputer yang terjual ini ada di soalnya. Ada berapa? Maka total biaya dibagi dengan komputer yang terjual itu dapat biaya per unitnya. Jadi biaya penjualan per unitnya berapa? Itu dapat dari total biaya dibagi dengan komputer yang terjual. Nah, ini untuk yang biaya campuran. Maka didapatkan kurva sebagai berikut. Ini yang datar ini biaya tetapnya ya. Ini yang biaya tetapnya 90.000 tetap. Nah, ini untuk yang variabelnya. Jadi penjualan dari 62.500 sampai terakhir. Nah, ini perilaku biaya semi campuran. Ini kurvanya yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya itu metode pemisahan biaya semi variabel atau campuran ya. Ada 4 metode. Yang pertama itu metode titik tertinggi dan terendah, high and low point method. Nah, metode ini sering digunakan karena perhitungan yang sederhana. Pengambilan sampelnya tidak menyeluruh, tapi memperhatikan unsur perhitungan biaya secara menyeluruh dan mengabaikan fluktuasi musiman. Nah, prosedur yang dilakukan ini ada 6. Ada 6. Nah, yang pertama kita lakukan adalah, nah ini rumusnya, Y sama dengan A tambah BX. Yaitu apa? Jumlah biaya semi variabelnya, A itu biaya tetap, B biaya variabel, dan X itu kapasitas atau volumenya. Nah, ini contohnya. Berikut disajikan data kegiatan biaya reparasi dan pemeliharaan PT Mustika tahun 2019. Nah, ini selama setahun ya, ada 12 bulan. Nah, biaya reparasi pemeliharaannya itu Y. Y-nya tadi apa? Jumlah biaya semi variabelnya. Nah, ini totalnya dan ini volume produksinya, jumlah produksinya. Jadi yang langkah pertama kita apa tadi? Mengelompokkan data operasi dan biaya selama jangka waktu tertentu. Menentukan tingkat operasi tertinggi dan terendah. Nah, setelah kita dapatkan tabel ini ya, kita tentukan biaya tertinggi dan biaya terendahnya. Nah, yang tertinggi itu berapa? Produksinya 4.000. Nah, ini yang terendahnya ya, 4.000. Berarti volume produksi yang terendah, kita cari yang terendahnya berapa. Nah, dapat biayanya ini. Terus yang tertingginya berapa? Yang tertingginya di sini 8.000 dengan biayanya 1 juta. Itu tingkat tertinggi dan terendahnya. Setelah itu kita selisihkan, kita kurangkan ya. Setelah kita tentukan tingkat tertinggi dan terendahnya, kita selisihkan. Nah, tertingginya tadi berapa? Kita lihat dari tabel lagi 8.000 dan biayanya 1 juta. Maka kita bikin di sini 8.000 dan biayanya 1 juta. Yang terendahnya 4.000 tadi ya. Terus biayanya 600.000. Nah, maka dapat selisihnya produksinya 4.000 unit dan biayanya 400.000. Maka didapatkan biaya variabel itu 400.000 dibagi dengan 4.000 unit ini. Dibagi 4.000 unit dapat 100 unit. Nah, biaya tetapnya biaya tertinggi dikurang biaya variabel. Biaya variabelnya tadi ini 8.000 ya. Dari biaya ini 8.000 ini kan biaya tertinggi tadi. Produksi tertinggi.
Nah, biaya per unitnya udah kita dapatkan Rp100 per unit. Maka biaya variabelnya itu kita ambil dari produksi tertinggi dikali biaya per unitnya yang telah kita cari tadi. Maka dapat 800.000. Nah, yang 1 juta ini kita ambil dari biaya tertinggi tadi. Biaya tertinggi tadi. Maka dapat biaya tetapnya 200.000. Nah, sampai di sini kita masukkan ke dalam persamaan yang awal tadi. Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan A. A ini apa tadi? Biaya tetap ya. Biaya tetap ini kita cari tadi dapat biaya tetapnya 200.000. Itu ditambah dengan biaya per unitnya. Biaya per unitnya Rp100. 100 X ini tadi kapasitas atau volumenya ya. Nah, kita buktikan. Biaya terendah kita tadi 4.000 unit. Nih ya. 4.000 produksinya 4.000 unit dan 600 biayanya. Jadi Y-nya sama dengan 200, ini 200 ya, kita masukkan dari persamaan tadi, ditambah dengan 100 dikali 4.000 unit. Nah, produksi terendahnya tadi 4.000 unit. Maka 200 ditambah 100 dikali 4.000 dapat 400.000. Sama dengan 600.000. Nah, sama. Ini sama dengan biaya kan 4.000 produksinya, biayanya 600.000. Ini sama hasilnya, tetap 600.000 ini untuk pembuktiannya. Berarti kita benar untuk mencari biayanya ini. Biaya tetapnya tadi 200.000. Itu untuk metode tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dan titik terendah. Nah, untuk selanjutnya metode diagram menyebar. Yang ketiga, yang metode diagram menyebar ini adalah satu metode pemisahan biaya campuran menentukan hubungan tiap kelompok. Nah, ini nggak ada rumusnya ya nanti. Kita lah masuk ke yang ketiga langsung. Metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah, metode ini paling sempurna dibandingkan dengan metode sebelumnya karena metode ini memperhitungkan berbagai faktor, meniadakan unsur subjektif. Untuk metode kuadrat terkecil ini rumusnya Y sama dengan ABX. Untuk mencari B-nya itu biaya N-nya sama dengan N ini jumlah tahunnya ya. Ini kan jumlah bulannya. Kita masuk 12 bulan tadi kan. Ini jumlahnya N-nya, jumlah bulannya ada 12 bulan. Jumlah sampel kita 12 bulan. Tambah sigma XY. X ini kapasitasnya, Y ini biaya semi variabelnya, tambah dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, untuk mencari A-nya, A biaya tetap, sigma Y dikurang B dikali sigma X per jumlah sampel. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Nah, bulan pertama, ini contoh soalnya gaji petugas penjualan. Ini misalkan gaji tugas penjualan. Biaya semi variabelnya itu pertama 700, 715, 15, 530 dan seterusnya. Ini jumlahnya 8.000, ini ditotalin semuanya ya, gaji petugas penjualan dari bulan pertama sampai 12 ini ditotalin semuanya jumlahnya 8.620. Nah, untuk volume penjualannya yang untuk bulan pertama 600, 550, 450 dan seterusnya dapat kita totalkan juga jumlahnya 6.650. Nah, sigma into X dan Y, X kali Y ini 700 dikali 600 dapat 420.000. Nah, 353 250 ini dikali 715 dikali dengan 550 dapat hasilnya 393.250. Dan untuk yang bulan ketiga 530 dikali 450 dapat 238.500. Begitu seterusnya sampai bulan ke-12 kita totalkan juga. Jumlahnya dari bulan pertama sampai bulan 12 dapat 4.951.750. Ini sigma XY-nya. Nah, untuk X-nya yang dikuadratkan, ini ya volume penjualannya 600 dikuadratkan dapat 360.000. 550 dikuadratkan dapat 302.500. 450 dikuadratkan dapat 202.500. Begitu seterusnya sampai bulan ke-12. Nah, untuk sigma X kuadratnya dapat
3.842.500. Nah ini kita kali-kalikan aja, bikin tabelnya. Ini contoh soalnya ya. Nah, selanjutnya kita masukkan kepada persamaannya. Persamaannya tadi apa? Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan tambah A BX. Rumusnya B-nya tadi apa? Rumus B-nya sigma N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, maka dapat kita masukkan jumlah N-nya tadi 12. 4.951 ini sigma XY. Dari sini ya, 4.951.750. Itu kita masukkan angkanya dikurang 6.650 dikali 8620. 6.650 ini dari sigma X. Nah, 8620 sigma Y. Ini ya, hasilnya kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, untuk dibagi 12 per sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ya, yang 3842500 sigma X kuadrat dikurang X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan. Nah, ini 6650 ini dikuadratkan. Bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi jumlah penjualan X-nya ini dikuadratkan. Maka dapat hasilnya yang di atas ini 59421 dikurang 57323 dibagi 461110 dikurang 44.222.500. Maka dapat hasilnya ini 1,12. 1,112. Ini untuk yang B-nya. Nah, untuk yang A-nya kita masukkan juga rumusnya. Untuk rumus A-nya tadi yaitu sigma Y dikurang B. Sigma Y dikurang B per sigma X per N. Sigma Y dikurang B kali sigma X per N. Nah, kita masukkan ke dalam persamaannya. Sigma Y-nya tadi berapa? Sigma Y-nya 8620. 8620 dikurang B-nya kan udah kita cari 1,112 dikali 6650. Ini total sigma X-nya per jumlah sampel 12. Nah, maka dapat hasilnya 102,1. Baru kita lanjut Y sama dengan, maka dapat hasilnya Y sama dengan A-nya udah kita ketahui, kita cari 102,1 ditambah 1,112X. Nah, jadi dapat hasilnya. Jadi maka ini yang kita dapat rumusnya seperti ini. Bisa dibuktikan juga nanti X-nya berapa volume penjualannya nanti. Nah, kelemahannya bila ada fluktuasi yang besar antara kegiatan bulan tertentu dengan bulan yang lain, maka akan dapat jumlah biaya per elemen yang kurang tepat. Misalkan dari bulan sekarang, bulan Maret, ke bulan selanjutnya itu terdapat lonjakan yang besar, itu maka dapat mempengaruhi jumlah per elemen yang kurang tepat ya. Itu untuk kelemahannya. Nah, itu biaya semi variabel yang metode least square atau kuadrat terkecil. Nah, untuk selanjutnya mungkin itu aja penjelasan materinya untuk pertemuan bab 2 ini. Nanti silakan yang dipahami untuk materinya. Demikian aja untuk pertemuan kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.